Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Ruang insan yang bahagia, ialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita merenungkan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Mengapa? Saudara bisa tampil beda dengan semua orang lain di tengah-tengah lingkunganmu kalau engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ini konteks perjanjian lama. Tetapi dalam konteks perjanjian baru, bila engkau bersama dengan Yesus, berdiri bersama dengan Yesus, memihak Yesus, maka Yesus pun akan memihak kepada saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini, menolong kami untuk mengerti, dan minta Roh Kudus menolong kami menyingkapkan rahasia firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari perjanjian lama, Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Oh, luar biasa ayat ini. Mengapa luar biasa? Mari kita lihat ayat 6 dan ayat 7. Dari pasal yang sama, pasal 6. Ayat 5 dan 6, maaf. Ayat 5 dan 6, mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Itulah sebabnya saya katakan tadi, Nuh itu tampil beda. Kalau kita hitung saja manusia waktu itu mungkin belum terlalu banyak. Katakanlah manusia waktu itu 300 juta seluruh penduduk manusia. Penduduk dunia ini, seumat manusia, baru 300 orang. 300 juta. 300 juta.
Bayangkan Nuh itu bisa menjadi orang satu-satunya yang tampil beda. Oh, engkau juga dapat begitu. Ya, biasanya kita tidak berani tampil beda. Mengapa? Takut disisihkan orang, dianggap orang sok jago, sok hebat, sok suci. Kalau selama ini sudah terus begitu, engkau tidak pernah dipakai oleh Tuhan. Coba lihat Nuh. Di antara 300 juta umat manusia itu, saudara sekalian, itu hanya berapa? Hanya 8 orang yang selamat. Karena faktor Nuh. Siapa itu? Nuh, istrinya Sem, Ham, dan Yafet, dan istrinya. 8 orang. Di antara begitu banyak orang, saudara sekalian. Nuh itu punya banyak saudara, saudara sekalian. Mari kita baca. Firman Tuhan katanya, Lamek hidup 182 tahun. Ia memperanakan seorang anak laki-laki dan beri namanya Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek itu masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Luar biasa, saudara sekalian. Banyak anaknya. Saudara-saudara, Nuh itu banyak adik-adiknya Nuh. Adik ipar, ya, mertua dari anak-anaknya. Maksud saya orang terdekat. Ada satu pun yang masuk? Tidak ada. Sedih luar biasa kita mendengar berita ini. Itulah kalau sudah berani apa? Tampil beda. Sekarang sudah menjelang akhir zaman, saudara sekalian. Mari saya mengajak semua pemirsa berani tampil beda. Ya, dari tengah-tengah umat manusia yang tadi selalu cenderung jahat semata-mata, tetapi Nuh di sini berdiri teguh. Mari kita lihat 2 kriteria dari hidup Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ya. Hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa orang ini. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan apakah dia manusia tidak normal? Oh, normal, saudara sekalian. Karena itu dia bisa jatuh cinta, bisa punya anak-anak. Normal dia, saudara sekalian. Tetapi ketika dia disuruh oleh Tuhan, kata Tuhan, bangunlah bahtera yang panjangnya 135 meter. Tidak bisa kebayang, saudara sekalian. Lebih besar daripada kapal-kapal sekarang yang berkeliaran kemana-mana, mengangkut penumpang di seluruh Nusantara, saudara sekalian. Nah, lebih besar daripada itu, lebih panjang dari lapangan sepak bola. Luar biasa, saudara sekalian. Apa dia bilang? Ya Tuhan, hendaknya engkau, kalau engkau Tuhan suruh lakukan sesuatu, jawab saja, ya Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan, perlu paku sekian ton, perlu papan sekian puluh ratus ton, perlu apa? Skap, perlu palu, perlu apa? Tidak. Dia tahu bahwa apa? Kalau Tuhan suruh, Tuhan akan sediakan. Amin, saudara sekalian. Saya begitu, kalau Tuhan suruh, saya katakan amin saja. Ya, mengapa? Kalau dialah yang menyuruh, yang menyediakan semua sarana dan prasarana yang saya perlukan. Kami melayani di antara suku terabaikan di pulau. Dengan modal apa? Nol. Tidak ada modalnya. Berlangsung sampai 10 tahun. Kemudian baru sekarang oleh anugerah Tuhan, Tuhan menggerakkan saudara-saudara kami di negara lain untuk mendukung. Maka sekarang mulai
ada sarana transportasi. Saya harap Bapak Ibu yang menolong kami mendengarkan siaran ini, kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah menggerakkan mereka. Apa maksud saya? Kalau Tuhan suruh, iyakan saja. Ya, menyelamatkan jiwa, iyakan saja. Ya. Jadi, mari kita hari ini jawab saja kepada Tuhan, ya dan amin. Maka seperti Nuh, ia orang yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, menjauhi kejahatan dan bergaul dengan Allah. Oleh sebab itu, Tuhan membuat apa saja yang dikerjakan oleh Nuh berhasil luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa kami boleh tampil beda bersama dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah umat yang berjalan serong, berjalan menyimpang di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan ini, belajar percaya kepada janji-janji Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.